Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali hadir bersuah di tempat yang penuh berkah, memenuhi seruan dan panggilan Ilahi Rabbih. Tentu ini adalah sebagai satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada niat, ada nama itu untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kita, kepatuhan kita dalam menjalankan perintah demi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula usaha yang konsisten terus-menerus untuk menjauhi segala yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba, kesyukuran kita tentu tidak hanya sekedar di bibir dan lisan saja, tetapi sebagai hamba yang baik ada senantiasa memposisikan diri sebagai hamba, yakni konsisten menyembah, mengabdikan diri kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita saling mengingati pula untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi bagian daripada peringatan setiap hari Jumat, dalam surah Al-Ahzab dalam urutan ayat 133, 134, oleh Allah mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai hambaku yang beriman, hendaklah senantiasa konsisten bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadidah, dan hendaklah senantiasa menuturkan hal yang baik, hal yang benar, tentu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum, dengan senantiasa memposisikan diri sebagai hamba yang bertakwa. Salah satu implementasinya adalah senantiasa memberikan informasi, penuturan, atau apa yang ada darinya adalah sesuatu yang benar. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan senantiasa menjaga kita, menjaga diri orang yang bertakwa tersebut, menjaga diri orang yang senantiasa menuturkan penuturan yang positif, hal yang benar yang datang darinya, yang baik, yang tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sendiri senang dan orang lain pun yang mendengarkan juga senang. Allah akan senantiasa menjaganya. Yuslih lakum a'malakum, senantiasa memperbaiki sifat terjang kita, termasuk akhlak kita dan seterusnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah senantiasa menginginkan kita untuk senantiasa terampun dari segala dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang konsisten mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, sungguh mereka akan senantiasa mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari petunjuk dan ayat yang kita angkat ini tentu menjadi
bahan renungan sekaligus gelitikan kepada kita selaku hamba yang selama ini memposisikan diri sebagai hamba yang beriman. Sudah seperti apakah kita dalam keseharian membawa pemberian Allah Subhanahu wa taala yang namanya lisan, yang namanya lidah yang ditakdirkan ada pada kita, sehingga kita bisa berucap, bisa memberikan informasi. Apakah yang keluar dari lisan kita itu bisa kita pertanggungjawabkan dalam keseharian? Entah kita berada dalam masjid, berada di rumah tangga kita sendiri, berada di lingkungan kita bertetangga, bahkan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai generasi kita dari umat Rasulullah SAW tentu ingin menjalankan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu petunjuk yang kita jumpai dari Rasulullah adalah barang siapa yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, beriman pada hari pembalasan, falyaqul khair, adalah senantiasa yang keluar dari penuturannya adalah al-khair, yang baik, yang positif, yang menyejukkan, bahkan dirindukan pada orang. Kenapa? Karena di sana ada nilai-nilai positif yang membangun menjadi pribadi yang mukmin, yang kemudian mencerminkan akhlak yang mulia. Ya. Kalau itu pun tidak bisa dilakukan karena keterbatasan, baik keterbatasan ilmu atau dalam rangka menjaga diri kita sendiri, falyasmut, adalah mengambil posisi diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran lagi bahwasanya kita sebagai generasi dari bangsa ini yang mengisi kemerdekaan, yang mengisi hasil upaya dan pengorbanan para pahlawan kita, tentu ingin memberikan kontribusi juga. Nah, sebagai hamba Allah yang beriman, kontribusi yang sederhana dan sangat tepat melahirkan generasi-generasi ke depan yang generasi Qur'ani dan Rabbani adalah bagaimana mengimplementasikan iman kita, konsisten menjaga ketakwaan kita, sebab mitauqil Allah Ta'ala, sehingga ketika kita ingin menuturkan, mapikir ki, kalau meloki mak bicara, mapikir ki, apakah penuturan yang saya ingin keluarkan ini positif atau tidak? Nah, tentu yang mampu untuk senantiasa menjaga lisan yang positif adalah mereka yang punya kekuatan. Salah satu kekuatan adalah kekuatan ilmiah. Nasabah nafahangi, dia tahu persis mana yang baik untuk dituturkan, mana yang tidak. Yang kedua tentu kekuatan imani, jiwa yang hidup, sehingga mengalahkan yang namanya nafsu atau yang bisa menggoda yang lainnya. Punya kepribadian. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, wal yashal ladzi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'af. Itu lalu nasapong Allah Ta'ala, nariko engkau menang melahirkan atau meninggalkan nantinya generasi itu yang lembek, generasi yang lemah, tidak punya power, baik dari segi ilmiah maupun dari segi keimanan jiwa yang hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena mau tidak mau akan terjadi
regenerasi, pergantian, ya, generasi. Sehingga kita tentu kehadiran kita adalah memberikan yang terbaik, mulai dari diri kita tentunya, keluarga kita dan generasi kita ke depan. Berbicara tentang generasi bukan cuma anak. Nah, sahabat syariah tahu kadang anak namanya fikri. Padahal bisa saja yang lain, termasuk cucu-cucu dan seterusnya. Sehingga tidaklah tepat kalau ada orang sudah menikahkan anaknya, sudah mengurus di KUA untuk dapatkan surat nikah. Nah, sama kadake lepas dari tanggung jawabku. Padahal sesungguhnya tidak. Justru bertambah tanggung jawab. Karena tanggung jawab dalam Islam bukan tanggung jawab hanya sekedar pemberian nafkah atau materi untuk bisa makan minum. Akan tapi tanggung jawab dalam Islam al-amanah. Kullukum ra'in, kalian diberikan amanah. Termasuk amanah bagaimana mengantar mereka untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Rasulullah mengingatkan termasuk ketika sahabiah berada di sampingnya, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Hendaklah kau didik dan tinggalkan generasimu dalam posisi mereka mapan. Termasuk di sini diartikan adalah mapan secara finansial, juga mapan dari segi kemampuan jiwa dan ilmu. Karena mereka akan berbekal ke depan dengan jiwa dan ilmu, sehingga melahirkan hamba Allah yang muttaqin, yang insya Allah mereka punya akhlakul karimah sampai mampu untuk hadir di tengah-tengah umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk kita kembalikan dalam posisi atau petunjuk ayat tadi, hendaklah senantiasa memberikan penuturan yang positif. Nah, tania tepat, tania takwa, tania hamba Allah yang berakhlak mulia, tentu seenaknya saja memberikan penuturan-penuturan yang kadang tidak menyenangkan. Apalagi sekarang ini dunia, ya, maya, mensos dan sebagainya, sangat mudah orang beri informasi. Nah, informasi yang positif saja, katakanlah sifatnya gambar, kita berfoto atau memotret apa yang ada di sekitar kita, termasuk barangkali, ya, apa yang ada di rumah tangga kita, termasuk motret bunga yang cantik dan sebagainya. Itu hal positif. Tapi tidak menutup kemungkinan dilihat oleh orang lain, dan itu pasti dilihat orang sedunia. Pertanyaan kita, apakah yang kita potret dan orang semua yang melihat itu adalah berzikir sama Allah atau tidak? Contohnya, kesip pabungan, itu memuji. Nah, dikhawatirkan kalau memuji dan tidak mengikutkan juga zikir kepada Allah, bisa terjadi penyakit ain. Iya. Dan bisa saja itu bunga mati seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terkait dengan yang namanya kita sebagai hamba Allah manusia. Maka hendaknya kita mengikutkan senantiasa iman kita dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengarungi kehidupan ini bersama generasi kita, bahkan orientasi kita bersama cucu kita ke depan, supaya kita bisa selamat di dunia yang fana ini dan bahagia di akhirat kelak.